Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa membuka pintu rahmat-Nya untuk kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, suri teladan kita, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku, semoga engkau yang hadir di majelis virtual ini selalu berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, pernahkah engkau berdoa lama sekali, hingga suara lirihmu terasa melemah, tapi jawaban yang engkau tunggu tak kunjung datang? Pernahkah engkau merasa, apakah Allah mendengarku? Apakah doaku sia-sia? Atau mungkin engkau justru pernah kaget, ketika sesuatu yang engkau minta tidak datang, tapi diganti dengan hal lain yang ternyata jauh lebih baik. Malam ini, mari kita renungkan bersama. Sebab bisa jadi selama ini doamu selalu dijawab oleh Allah, hanya saja engkau belum menyadarinya. Saudaraku, doa adalah senjata orang beriman, cahaya di tengah kegelapan, dan pintu yang langsung menghubungkan kita dengan Allah tanpa perantara. Namun seringkali manusia hanya mengira doa terkabul jika sesuai dengan keinginannya. Padahal, Allah menjawab doa dengan cara yang lebih luas, lebih indah, dan lebih bijaksana. Hari ini, kita akan membahas 5 alasan mengapa doa kita selalu dijawab Allah, meski kadang kita tak sadar. 1. Allah mengabulkan dengan segera. Saudaraku, pernahkah engkau berdoa sesuatu, lalu tak lama setelah itu Allah langsung memberikan? Ada orang yang sakit, ia berdoa di malam yang hening, meneteskan air mata dalam sujud, dan keesokan harinya ia dipertemukan dengan obat yang tepat, dokter yang baik, dan kesehatan perlahan kembali. Atau seorang ayah yang berdoa agar anaknya lulus ujian, lalu kabar bahagia datang di hari pengumuman. Itulah doa yang Allah kabulkan seketika. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah 186. Ayat ini adalah janji yang pasti. Allah tidak pernah jauh. Allah selalu dekat. Setiap doa yang engkau panjatkan langsung sampai kepadanya tanpa perantara. Bayangkan, engkau hanya hamba kecil yang hina, tapi engkau bisa langsung berbicara kepada penguasa langit dan bumi. Ada kisah dari seorang pemuda yang kehabisan biaya di perantauan. Malam itu ia berdoa, "Ya Allah, tolong aku. Aku tak tahu harus meminta kepada siapa lagi." Esok paginya, tiba-tiba ada teman lama yang menghubungi dan menawarkan pekerjaan singkat dengan upah cukup untuk menyambung hidupnya. Apakah itu kebetulan? Tidak. Saudaraku, itu jawaban Allah yang cepat. Maka jangan pernah remehkan doa. Kadang kita berpikir hasil yang datang begitu cepat hanyalah keberuntungan. Padahal itu adalah bukti kasih sayang Allah yang langsung merespons permintaanmu. Jadi, jangan pernah ragu untuk berdoa dalam hal kecil sekalipun. Doa untuk kesehatan, doa agar hati tenang, bahkan doa sederhana seperti dipermudah saat berangkat kerja. Karena doa-doa itu bisa jadi dikabulkan Allah dalam sekejap, tanpa engkau sadari. 2. Allah menunda agar hambanya siap. Saudaraku, salah satu hal yang sering membuat hati gundah adalah ketika doa sudah kita panjatkan berkali-kali, namun hasil yang kita harapkan belum juga datang. Engkau mungkin berdoa agar segera mendapat pekerjaan, tapi surat lamaran demi lamaran ditolak. Engkau mungkin berdoa agar segera dipertemukan dengan jodoh, tapi usia terus berjalan sementara pasangan hidup belum juga tampak. Di titik itu, seringkali hati berbisik lirih, apakah Allah tidak mendengarku? Padahal, saudaraku, sesungguhnya Allah mendengar setiap doa. Hanya saja, Allah tahu waktu yang terbaik untuk mengabulkannya. Ada doa yang ditunda bukan karena Allah menolak, melainkan karena Allah sedang mempersiapkanmu agar engkau lebih siap menerima jawaban itu. Ibarat seorang anak kecil yang merengek minta pisau tajam, tentu seorang ibu tidak akan memberikannya meski anak itu terus menangis. Bukan karena sang ibu tidak sayang, tapi justru karena ia terlalu sayang. Ia tahu, bila pisau itu diberikan sekarang, hanya akan melukai sang anak. Namun, ketika anak itu dewasa dan siap, sang ibu akan memberikannya tanpa ragu.
Begitu pula dengan doa kita. Allah tidak pernah kejam. Allah tidak pernah menunda karena lupa. Allah menunda karena tahu kapan hati kita matang, kapan diri kita kuat, dan kapan waktunya tepat. Ada sebuah kisah tentang seorang hamba yang berdoa bertahun-tahun untuk bisa berhaji. Ia menabung sedikit demi sedikit, tapi selalu saja uangnya terpakai untuk kebutuhan mendesak. Ia menangis, merasa gagal, bahkan sempat berburuk sangka. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika tabungannya cukup, Allah memanggilnya berhaji dalam keadaan sehat, dengan keluarga yang rukun, dan dengan hati yang jauh lebih siap daripada dulu. Setelah pulang, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku baru sadar. Penundaan MU bukan penolakan, tapi persiapan agar aku bisa merasakan manisnya ibadah ini dengan sempurna." Saudaraku, jangan pernah merasa doa yang ditunda adalah doa yang diabaikan. Justru penundaan itu tanda Allah ingin engkau tumbuh, ingin engkau kuat, ingin engkau belajar sabar. Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Ayat ini adalah obat bagi hati yang gelisah. Seringkali kita ingin sesuatu dengan segera, padahal jika dikabulkan saat itu juga mungkin akan menghancurkan kita. Maka Allah menunda, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menjaga. Ingatlah, saudaraku, doa yang tertunda adalah doa yang sedang dipersiapkan. Dan saat waktunya tiba, engkau akan berkata, "Ya Allah, engkau memang tahu yang terbaik untukku." 3. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Saudaraku, seringkali kita berdoa dengan penuh harap, namun yang datang justru bukan apa yang kita minta. Engkau berdoa agar bisa menikah dengan seseorang yang engkau cintai, tapi Allah menjauhkan dia darimu. Engkau berdoa agar diterima di sebuah pekerjaan bergengsi, tapi Allah menutup jalannya. Engkau berdoa agar rumah tanggamu bertahan, tapi akhirnya tetap berakhir dengan perceraian. Hati pun bertanya lirih, "Kenapa, ya Allah? Bukankah aku sudah memohon dengan air mata? Kenapa engkau tidak kabulkan permintaanku?" Saudaraku, disinilah letak kasih sayang Allah yang sering tidak kita sadari. Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, karena Allah ingin memberi yang lebih baik. Apa yang kita anggap terbaik, belum tentu benar-benar baik bagi kita. Tetapi apa yang Allah pilihkan, pasti itu yang terbaik menurut ilmunya yang luas. Ada sebuah kisah nyata. Seorang wanita berdoa bertahun-tahun agar bisa menikah dengan lelaki yang ia cintai. Ia yakin lelaki itu adalah jodohnya. Namun, Allah justru menjauhkan mereka. Hatinya hancur. Ia merasa doanya ditolak. Waktu berjalan, dan beberapa tahun kemudian, ia menikah dengan lelaki lain yang jauh lebih bertanggung jawab, lembut, dan penuh kasih. Baru saat itu ia berkata, "Ya Allah, ternyata engkau simpan yang lebih baik untukku. Jika dulu engkau kabulkan doaku, mungkin aku tidak akan bahagia seperti sekarang." Begitu pula dengan pekerjaan, rezeki, atau cita-cita yang gagal. Kadang Allah menutup satu pintu bukan untuk membuatmu menderita, melainkan agar engkau berbelok ke jalan lain yang lebih baik. Pekerjaan yang dulu engkau kejar bisa jadi akan menjerumuskanmu dalam kelalaian, sementara pekerjaan yang akhirnya engkau dapatkan justru mendekatkanmu kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Allah kabulkan segera, Allah simpan di akhirat, atau Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik." Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan, saudaraku, Rasulullah menegaskan bahwa diganti dengan yang lebih baik adalah salah satu bentuk jawaban doa. Jadi, meski engkau merasa doamu ditolak, sebenarnya Allah sedang berkata, "Aku tahu yang engkau minta, tapi aku punya sesuatu yang lebih indah untukmu." Bayangkan, andai semua doa kita langsung dikabulkan sesuai keinginan, hidup ini bisa berantakan. Karena kita hanya melihat dari kacamata sempit, sementara Allah melihat masa depan kita.
Dia tahu apa yang akan membahagiakan kita selamanya, bukan hanya sesaat. Maka, saudaraku, ketika doamu tidak terwujud seperti yang engkau harapkan, jangan kecewa. Katakan pada hatimu, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan kelak, ketika penggantinya datang, engkau akan bersyukur bahwa Allah tidak mengabulkan permintaanmu yang dulu. 4. Allah menjadikannya tabungan di akhirat. Saudaraku, ada doa-doa yang engkau panjatkan dengan penuh harap, tapi hingga engkau menutup mata, engkau tak pernah melihat hasilnya di dunia. Dari situlah sering muncul pertanyaan lirih. Apakah doaku tidak Allah dengar? Apakah selama ini sia-sia? Padahal, saudaraku, tidak ada doa yang hilang di hadapan Allah. Ada doa yang Allah simpan bukan untuk dunia, melainkan untuk akhirat. Sebagai tabungan, sebagai hadiah yang kelak membuatmu terharu saat engkau melihatnya di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 perkara. Allah kabulkan segera, Allah simpan untuknya di akhirat, atau Allah jauhkan darinya keburukan yang semisal. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, saudaraku, doa yang dulu engkau kira ditolak, ternyata Allah simpan. Dan di hari kiamat, ketika engkau datang dengan penuh ketakutan, tiba-tiba Allah hadirkan pahala-pahala dari doa yang engkau panjatkan dulu. Doa yang dulu engkau ucapkan dengan air mata, doa yang engkau panjatkan di sepertiga malam, doa yang engkau ulang-ulang setiap selesai salat. Semuanya Allah hadirkan kembali sebagai kebaikan yang menolongmu. Ada kisah indah yang diriwayatkan. Di hari kiamat kelak, seorang hamba akan melihat pahala dari doa-doanya yang tidak terkabul di dunia. Ia terheran-heran, karena pahala itu begitu besar. Ia pun berkata, andai saja Allah tidak mengabulkan satupun doaku di dunia, agar semua aku dapatkan di akhirat. Subhanallah, betapa indahnya janji ini. Dunia hanyalah sebentar, sedangkan akhirat adalah selama-lamanya. Bukankah lebih beruntung jika doa kita disimpan untuk kehidupan yang kekal? Karena apapun yang Allah simpan di akhirat, pasti nilainya jauh lebih besar daripada apapun yang kita harapkan di dunia. Saudaraku, renungkanlah. Engkau mungkin berdoa bertahun-tahun agar hutangmu cepat lunas, tapi ternyata Allah belum kabulkan. Bisa jadi, doa itu disimpan agar kelak di akhirat engkau bebas dari hutang amal. Engkau mungkin berdoa agar sakitmu sembuh, tapi Allah belum beri kesembuhan. Bisa jadi, doa itu disimpan agar kelak engkau merasakan nikmat sehat yang abadi di surga. Maka jangan pernah mengira doa yang tak terwujud di dunia adalah doa yang gagal. Tidak. Saudaraku, itu adalah investasi jangka panjang, tabungan yang nilainya tak ternilai. Allah sedang menyiapkan balasan yang lebih indah, yang akan membuatmu lupa semua rasa sakit dan kecewa di dunia. Karena itulah, jangan berhenti berdoa. Meski engkau tidak melihat hasilnya sekarang, yakinlah engkau akan melihatnya nanti. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan tersenyum sambil berkata, "Ya Allah, Engkau memang sebaik-baik penjaga doa." 5. Allah menolak keburukan yang lebih besar. Saudaraku, pernahkah engkau merasa doa-doamu seperti tidak ada hasilnya? Engkau sudah memohon agar usaha lancar, tapi tiba-tiba gagal. Engkau sudah meminta jodoh tertentu, tapi justru dijauhkan. Engkau berdoa agar perjalananmu selamat, tapi malah batal berangkat. Hati pun kecewa, bahkan sampai merasa doa itu ditolak. Padahal, bisa jadi doa itu justru Allah kabulkan dengan cara yang tak engkau lihat. Bukan dengan memberi apa yang engkau minta, tapi dengan menolak keburukan yang lebih besar. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal, segera dikabulkan, disimpan di akhirat, atau Allah jauhkan darinya keburukan yang semisal. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan, saudaraku, salah satu bentuk jawaban doa adalah dengan Allah menghalangi bahaya yang tidak kita ketahui. Mungkin engkau kecewa karena mobilmu mogok sehingga gagal menghadiri sebuah acara. Tapi siapa tahu, jika engkau berangkat, engkau akan tertimpa kecelakaan di jalan. Mungkin engkau kecewa karena ditolak di sebuah pekerjaan.
Tapi siapa tahu, pekerjaan itu bisa menjatuhkanmu dalam dosa, menjauhkanmu dari keluarga, atau membuatmu lupa beribadah. Ada kisah nyata seorang pemuda yang berdoa agar diterima di perusahaan besar. Ia melamar berkali-kali, tapi selalu gagal. Hatinya patah. Ia merasa Allah tidak adil. Namun beberapa tahun kemudian, ia mendengar kabar bahwa perusahaan itu bangkrut besar-besaran. Sementara ia sendiri justru berhasil merintis usaha kecil yang kini berkembang pesat. Saat itu ia tersadar, kegagalan yang dulu ia tangisi adalah bentuk perlindungan Allah dari keburukan yang lebih besar. Saudaraku, bukankah Allah Maha Mengetahui? Sedangkan kita hanya tahu sedikit sekali. Allah ibarat seorang ayah yang bijak. Seorang anak kecil mungkin menangis minta permen, tapi sang ayah tidak memberinya karena tahu permen itu akan merusak giginya. Anak itu marah, kecewa, bahkan merasa ayahnya tidak sayang. Padahal, justru itulah tanda sayang yang sebenarnya. Begitu pula dengan Allah. Jika engkau berdoa dan tidak mendapatkan apa yang engkau minta, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari bahaya yang tidak engkau tahu. Allah sedang berkata lirih kepadamu, "Aku tahu engkau ingin itu, tapi aku lebih tahu apa yang engkau butuhkan. Aku sedang menjaga dan menyelamatkanmu." Maka, saudaraku, jangan pernah berburuk sangka. Jadilah hamba yang ridha, yang yakin bahwa setiap doa selalu dijawab, meski dalam bentuk yang berbeda. Entah dikabulkan seketika, ditunda, diganti dengan yang lebih baik, disimpan di akhirat, atau dengan menolak keburukan yang lebih besar. Semua itu adalah tanda kasih sayang Allah. Jadi, mulai sekarang, jika engkau berdoa lalu sesuatu yang engkau minta tidak terjadi, katakanlah dalam hati, "Alhamdulillah, mungkin Allah baru saja menyelamatkanku dari keburukan yang aku tidak tahu." Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Kabulkan yang terbaik untuk kami, meski hati kami belum mengerti. Simpanlah doa-doa kami sebagai cahaya di akhirat, dan jauhkanlah kami dari keburukan yang tidak kami ketahui. Ya Rab, kuatkan hati kami untuk tetap percaya pada MU. Jadikan kami hamba yang ridha atas setiap ketentuan MU. Dan jangan biarkan kami jauh dari kasih sayang MU, walau sekejap mata. Saudaraku, dari apa yang kita renungkan hari ini, ada satu hal penting, doa itu selalu dijawab oleh Allah. Kadang Allah kabulkan segera, kadang Allah tunda agar kita lebih siap, kadang Allah ganti dengan yang lebih baik, kadang Allah simpan untuk akhirat, dan kadang Allah menolak keburukan yang lebih besar. Tidak ada doa yang sia-sia. Setiap lirih permintaanmu sudah Allah dengar. Setiap air mata dalam sujudmu sudah Allah catat. Bahkan bisikan hatimu yang tak terucap pun, Allah mengetahuinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan letih berharap, dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena setiap doa adalah bukti bahwa kita masih punya tempat untuk pulang, yaitu kepada Allah yang Maha Mengasihi. Saudaraku, jika ceramah ini menyentuh hatimu, tuliskan doa atau pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi penguat untuk saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa untuk like dan share, agar lebih banyak hati yang tersentuh. Dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus bersama dalam majelis ilmu virtual, saling mendoakan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah menjaga hati kita, menuntun langkah kita, dan menutup hidup kita dengan husnul hatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.